Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang suhu dan panas. Di pembelajaran 2 ini nanti kita akan mengetahui pengertian suhu dan panas. Apa itu pengertian suhu dan apa itu pengertian panas? Nah, berikut ini nanti Pak Guru akan menyampaikan sedikit materi tentang suhu dan panas. Mari kita mulai. Pengertian suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Untuk mengetahui dengan pasti dingin atau panasnya suatu benda, kita memerlukan suatu besaran yang dapat diukur dengan alat ukur. Sebagai contoh, apa yang kamu rasakan ketika minum es? Dingin bukan? Ketika kita merebus air, lama-kelamaan air yang kamu rebus akan menjadi panas. Setelah itu, bisakah kita mengukur suhu? Nah, bisakah tangan kita digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda dengan tepat? Kita tentu memerlukan cara untuk membedakan derajat panas atau dingin benda tersebut. Untuk itu kita perlu mengetahui cara untuk mengukur suhu secara akurat. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Dan termometer pertama kali dibuat oleh Galileo Galilei itu pada tahun 1564 sampai 1642. Termometer ini disebut termometer udara. Termometer udara terdiri dari sebuah bola kaca yang dilengkapi dengan sebatang pipa kaca yang panjang. Pipa tersebut dicelupkan ke dalam cairan berwarna. Jika bola kaca dipanaskan, udara di dalam pipa akan mengembang sehingga udara keluar dari pipa. Namun ketika bola didinginkan, udara di dalam pipa itu akan menyusut sehingga sebagian air naik ke dalam pipa. Termometer udara peka terhadap perubahan suhu sehingga udara saat itu segera dapat diketahui. Setelah kita mengetahui pengertian suhu, selanjutnya kita memahami tentang pengertian kalor atau panas. Pengertian kalor merupakan bentuk energi yang pindah karena adanya perbedaan suhu. Secara alamiah, kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Sebelum abad ke-17, orang beranggapan bahwa kalor merupakan zat yang pindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jika kalor merupakan zat, tentu mempunyai massa. Ternyata beda yang suhunya naik, massanya tidak akan berubah. Jadi, kalor itu bukan zat. Satuan kalor. Satuan untuk menyatakan kalor adalah joule atau yang disingkat J, atau kalori dalam kurung kal. Joule itu menyatakan satuan usaha atau energi. Satuan joule merupakan satuan kalor yang umum digunakan dalam fisika, sedangkan kalori menyatakan satuan dari kalor. Perbedaan kalor. Kalor menyatakan banyaknya panas, sedangkan suhu menyatakan derajat panas suatu benda. Misalnya, kita memiliki dua panci yang identik. Panci pertama berisi 100 gram air, sedangkan panci kedua berisi 50 gram air. Suhu air dalam kedua panik tersebut sama. Bila kedua air ini dipanaskan, maka air 100 gram memerlukan kalor lebih banyak dibandingkan air 50 gram. Itu berarti kalor sebanding dengan massa.
Pemberian kalor menyebabkan suhu benda akan berubah. Makin banyak kalor yang diberikan pada suatu benda, maka suhu benda tersebut makin tinggi. Berarti kalor sebanding dengan perubahan suhu. Selain bergantung pada massa dan perubahan suhu, kalor yang diperlukan agar suhu benda naik juga tergantung pada jenis zat. Nah, suhu itu didefinisikan sebagai derajat kesetimbang termalan benda, atau juga dapat didefinisikan sebagai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu menunjukkan energi tiap partikel penyusun benda. Suhu tinggi menunjukkan bahwa benda cukup panas. Suhu rendah menunjukkan bahwa benda cukup dingin. Suhu langsung dapat diukur menggunakan termometer. Satuan suhu yaitu ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Sedangkan kalor itu didefinisikan sebagai sebuah bentuk energi yang mengalir karena perbedaan suhu. Kalor mengalir dari suhu tinggi menuju yang lebih rendah. Kalor bukan berarti benda harus panas, karena kalor itu dapat dibebaskan maupun diberikan kepada suatu benda. Sebagai contoh, benda membeku karena melepaskan kalor. Benda mencair karena menerima kalor. Kalor dapat mengubah wujud benda. Kalor tidak dapat langsung diukur, namun dihitung. Kalor dipengaruhi oleh jenis benda, wujud benda, dan massa benda, dan perubahan suhu benda. Satuan kalor yaitu kalori atau joule. Nah, seperti pada gambar berikutnya, ini merupakan contoh perpindahan dari kalor atau panas. Nah, yang pertama itu ada perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi itu apa? Yaitu adalah perpindahan panas melalui zat perantara. Namun, zat tersebut tidak ikut berpindah ataupun bergerak. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita membuat kopi atau minuman panas, lalu kita mencelupkan sendok untuk mengaduk gulanya. Biarkan beberapa menit, maka sendok tersebut akan ikut panas. Panas dari air mengalir ke seluruh bagian sendok, atau contoh lain, misalnya saat kita membakar besi logam atau sejenisnya, walau hanya salah satu ujung dari besi logam tersebut yang dipanaskan, namun panasnya akan menyebar ke seluruh bagian logam sampai ke ujung logam yang tidak ikut dipanasi. Hal ini menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi logam tersebut. Maka perpindahan seperti ini dinamakan perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Perpindahan panas secara konveksi terjadi melalui aliran zat. Contoh sederhana adalah proses mencairnya es batu yang dimasukkan ke dalam air panas. Panas pada air berpindah bersamaan dengan mengalirnya air panas ke es batu. Panas tersebut kemudian menyebabkan es batu menjadi meleleh. Itu yang dinamakan perpindahan kalor secara konveksi. Yang selanjutnya, perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara.
Untuk memahami ini, dapat kita lihat kehidupan kita sehari-hari ketika matahari bersinar terik pada siang hari, maka kita akan merasakan gerah atau kepanasan. Atau ketika kita duduk dan mengelilingi api unggun, kita merasakan hangat walaupun kita tidak bersentuhan dengan apinya secara langsung. Dalam kedua peristiwa di atas, terjadilah perpindahan panas yang dipancarkan oleh asal panas tersebut sehingga dinamakan dengan radiasi. Demikian untuk materi pembelajaran 2 ini. Selanjutnya nanti Pak Guru akan memberikan soal dan nanti kalian harus bisa menjawabnya setelah mendengarkan materi ini. Terima kasih.